Apa yang dimaksud dengan kebudayaan atau peradaban? Itu adalah hasil cipta karya karsa dari sebuah masyarakat. Jadi kelompok manusia disebut masyarakat kalau dia beradab, kalau dia berbudaya. Dan budaya itu hanya bisa ada kalau ada sebuah masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu ada, maka itu adalah hasil dari mereka berhasil menciptakan adab. Nah, dari mana hasil menciptakan adab itu ada? Dari berpikir kritis. Jadi pikiran kritis yang disetujui bersama, maka itu menjadi kesepakatan bersama. Kalau sudah menjadi kesepakatan bersama dan itu berlangsung antar generasi, maka itu disebutnya sebagai kebudayaan. Nama lain dari kebudayaan itu adalah peradaban. Jadi berpikir kritis itu sebenarnya tidak mungkin bertentangan dengan peradaban, karena peradaban itu muncul dari orang-orang yang berpikir kritis. Yang bertentangan itu adalah teknisnya. Jadi termasuk tadi soal demokrasi, nanti kita singgung sedikit gini. Ketika Indonesia bersepakat menjadi dengan negara demokrasi, tadi Pak anggota DPR mengatakan bahwa itu adalah wujud dari kemerdekaan berpikir kita. Betul ya? Saya mohon maaf dalam hal ini tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ketika kita bersepakat untuk demokrasi, sebenarnya yang berpikir itu satu orang, sisanya ngikutin. Karena kalau misalkan kita mandiri secara intelektual, mandiri dalam pikiran, setiap orang di antara kita akan memilih jalannya sendiri-sendiri dan tidak akan mencapai kesepakatan bersama. Jadi kalau sebuah negara sepakat bersama dalam satu hal, artinya ada satu atau beberapa orang yang mengajukan ide ini, yang merdeka secara intelektual, kemudian yang lain ikut. Jadi di sini sebenarnya tidak banyak orang yang setuju demokrasi, tapi karena orang-orang ini terpaksa ikut pada sistem, nah maka orang-orang inilah yang akhirnya yang menciptakan kesepakatan bersama itu. Jadi kalau misalkan tadi Akang bilang, saya mau kritis, gimana caranya? Tapi kan saya menantang adab. Kalau kekritisan Akang itu cukup argumentatif sehingga diterima oleh banyak orang, maka itu menjadi sebuah peradaban. Jadi lanjutkan kekritisan itu tetapi disertai dengan argumentasi. Kalau kekritisan tidak disertai dengan argumentasi, dia tidak akan disepakati oleh banyak orang. Kalau tidak disepakati oleh banyak orang, tidak akan menjadi kesepakatan komunal. Kalau tidak disepakati menjadi kesepakatan komunal, dia tidak mungkin muncul antar generasi, dan karena itu tidak akan memunculkan peradaban. Jadi peradaban itu adalah gabungan dari dari struktural fungsional yang berantem dengan konflik gitu. Disatuin kayak gitu. Jadi silahkan kritis, tapi kritisnya harus bernalar.